Pada zaman dahulu, di sebuah daerah terpencil, hiduplah seorang pemuda bernama Zahid bersama ayahnya, Nasir, dalam satu rumah yang sederhana. Kehidupan mereka bergantung pada sebuah toko kecil tempat mereka bekerja keras setiap hari. Di rumah itu, hanya mereka berdua yang tinggal, dan satu-satunya sandaran mereka hanyalah satu sama lain. Di malam hari, saat mereka duduk bersama, Nasir sering menasihati anaknya. "Anakku, kematian tidak punya waktu yang pasti. Jika suatu hari aku meninggalkan dunia ini, ingatlah bahwa kamu tidak akan pernah benar-benar sendiri. Allah selalu bersamamu. Jalankan usaha dengan tawakal kepada Allah, karena toko ini hanyalah wasilah. Rahasia keberhasilan yang sejati ada pada keridhaan Allah. Selalu pegang kejujuran dan kebenaran, meskipun itu harus dibayar dengan seluruh hartamu. Dan bersikaplah lembut kepada sesama, karena Allah akan menolongmu saat tidak ada satupun yang bisa kamu andalkan." Zahid yang mendengarkan nasihat ayahnya merasa cemas dan berkata, "Ayah, semoga Allah tidak mengambilmu dariku. Jika ayah tiada, bagaimana aku bisa bertahan?" Nasir meletakkan tangannya dengan penuh kasih sayang di kepala anaknya dan tersenyum. "Anakku, justru itu yang ingin ayah sampaikan. Kepergianku pasti akan terjadi, tapi kamu tidak akan pernah merasa benar-benar sendiri. Jika kamu bersandar kepada Allah, maka Dialah penjagamu. Dan jika kamu benar-benar yakin kepadanya, kamu tidak akan pernah gagal." Mendengar nasihat itu, muncul pertanyaan dalam hati Zahid. Kalau aku bekerja keras, jujur, dan bersikap lembut pada orang lain, lalu apa gunanya bertawakal kepada Allah? Bukankah semua hasil datang dari usahaku sendiri? Karena pemikiran itulah, ia sering mengabaikan nasihat ayahnya. Namun Zahid tidak tahu bahwa Allah akan menunjukkan kepadanya suatu peristiwa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kehidupan pun berjalan, dan tibalah hari yang selama ini sering disebut-sebut oleh Nasir. Ia wafat meninggalkan dunia ini. Kini kenyataannya adalah Zahid tidak punya siapa-siapa selain Allah. Ketika ia pergi ke toko, segala sesuatu mengingatkannya pada ayahnya. Ketika pulang ke rumah, kesepian telah menantinya. Di balik 4 dinding rumah itu, hanya ia yang tinggal, dan suara nasihat ayahnya terus menggema di hatinya, yang dulu tak pernah ia anggap serius. Hidup tanpa ayah memang berat, tapi tetap harus dijalani. Zahid menyibukkan diri dengan bekerja, tapi rasa sepi tak pernah hilang. Beberapa waktu kemudian, ia harus pergi ke kota lain untuk membeli barang dagangan toko, karena di sana harga lebih murah dan bisa menghasilkan keuntungan lebih besar. Ini adalah pertama kalinya ia pergi sejauh itu tanpa ayahnya. Namun demi kelangsungan usaha, ia harus memberanikan diri. Ia tak tahu bahwa perjalanan ini akan mengguncang pikirannya dan menggoyahkan keyakinannya. Kalau kamu suka videonya, tulis Subhanallah di kolom komentar dan insya Allah dapat pahala 100 kebaikan. Punya saran atau masukan? Silakan tulis juga di komentar, kami sangat menghargainya. Sekarang, mari kita lanjutkan kisahnya. Dengan menunggang kuda dan berbekal harapan, ia memulai perjalanan menuju kota. Perjalanannya panjang dan asing, tapi ia tetap optimis bahwa ia akan sampai ke tujuan. Namun ketika matahari mulai condong ke barat, harapannya mulai goyah. Senja pun datang, kegelapan mulai menyelimuti, dan kelelahan mulai menguasainya. Masalahnya, perbekalan makanan dan minuman yang dibawanya telah habis di tengah padang pasir yang gersang. Kini haus dan lapar mulai melemahkan tubuhnya, tetapi yang lebih besar adalah rasa takut dan cemas yang mulai mengepung dirinya. Inilah saat ketika Allah hendak menunjukkan kekuasaannya. Di tengah sunyinya malam, dari kejauhan terdengar suara mengerikan dari hutan lebat, seolah ada binatang buas sedang mengintai. Kudanya pun mulai gelisah. Langkah-langkahnya mulai goyah, seolah-olah ia juga merasakan bahaya yang mengintai. Zahid memandang sekeliling, tapi yang ada hanya gelap yang tak bertepi. Ia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin sedikit lagi akan menemukan tempat yang aman. Namun kenyataan yang akan ia hadapi jauh lebih menakutkan dari apa yang ia bayangkan. Setelah menempuh perjalanan lebih jauh, rasa lapar dan haus Zahid semakin menjadi-jadi. Ia kini benar-benar kelelahan dan bingung. Dalam hatinya ia mulai berpikir, mungkin memang disinilah aku akan meninggal. Tak ada tempat yang layak, tak ada air, dan tak ada makanan. Lapar masih bisa ia tahan, tapi haus membuatnya gelisah tak terkira. Ia mulai memacu kudanya lebih cepat, namun tak lama kemudian kuda itu berhenti. Perjalanan dalam gelap benar-benar tidak mungkin. Zahid yang diliputi ketakutan dan keletihan pun merebahkan diri di atas tanah, namun karena haus yang sangat, kantuk pun tak kunjung datang.
Sambil berbaring, ia teringat ucapan ayahnya. Anakku, yakinlah kepada Allah. Dia akan bersamamu di tempat di mana tak ada siapapun. Menguatkan hati, dari bibirnya terucap doa penuh harap. Wahai Allah, jika benar ucapan ayahku, maka bukakanlah jalan untukku mendapatkan air dan makanan di tengah padang tandus ini. Engkau maha mengetahui betapa haus dan laparnya aku. Usai berdoa, ia tetap berbaring di tempatnya. Tak lama berselang, tiba-tiba kudanya berdiri dengan gelisah dan mulai berlari ketakutan. Zahid yang melihat kejadian itu berkata dengan jengkel, apalagi sekarang ini? Tapi ia sadar, jika kudanya pergi, ia akan benar-benar sendirian. Maka ia segera bangkit dan mengejar. Setelah berlari cukup jauh, kuda itu berhenti mendadak, dan Zahid langsung berhasil menangkapnya kembali. Namun kini muncul masalah baru, ia tersesat dalam kegelapan dan tak tahu arah jalan pulang. Dalam keadaan pasrah, Zahid memutuskan untuk terus melangkah perlahan. Baru berjalan beberapa langkah, ia melihat kilau cahaya samar dari kejauhan. Harapan mulai tumbuh di hatinya, semoga aku bisa menginap di sana malam ini. Ia teringat bagaimana dulu para musafir sangat dihormati. Tempat beristirahat dan makan selalu tersedia. Dengan harapan itu, ia terus mengikuti arah cahaya. Saat mendekat, ia terhenti karena terkejut. Ternyata itu adalah sebuah perkampungan. Banyak rumah yang tampak berdiri dengan rapi. Hatinya sedikit tenang, berharap bisa mendapat tempat berlindung. Ia turun dari kuda dan berjalan lebih dekat, tapi betapa herannya ia ketika melihat bahwa pintu rumah-rumah itu semuanya terkunci. Ia mencoba rumah kedua, lalu rumah ketiga, namun semuanya tertutup rapat. Zahid benar-benar kebingungan. Bagaimana mungkin seluruh rumah di desa ini kosong dan sunyi? Ketakutan mulai merayapi hatinya, tapi ia memberanikan diri mendekati sumber cahaya yang terlihat. Cahaya itu berasal dari sebuah rumah. Ia mengetuk pintu, dan terdengar suara berat dari dalam. Siapa di luar? Apa yang kamu lakukan di sini malam-malam begini? Zahid menjawab dengan sopan. Saya seorang musafir. Saya datang dari Damaskus. Saya tersesat dan mencari tempat untuk bermalam. Beberapa saat kemudian pintu terbuka, dan suara itu berkata, masuklah. Zahid mengikat kudanya, lalu masuk ke dalam rumah. Namun lagi-lagi ia terkejut, di hadapannya ada seorang lelaki lumpuh yang sedang berbaring di lantai, kedua kakinya tak ada. Zahid pun duduk di dekatnya. Lelaki itu tersenyum dan berkata, wahai musafir, dari mana kamu datang dan hendak kemana? Zahid pun menceritakan seluruh perjalanannya. Dalam hati, ia mulai bertanya-tanya tentang kampung aneh ini dan lelaki lumpuh tersebut. Kemudian Zahid berkata dengan gelisah, saudaraku, aku sangat haus. Mohon berikan aku sedikit air. Aku juga sangat lapar. Lelaki itu menjawab dengan tenang. Saudaraku, di sini tidak ada air. Kamu harus pergi ke arah cahaya yang terlihat di kejauhan di padang pasir itu. Di sanalah kamu akan menemukan air. Sedangkan soal makanan, biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur itu. Zahid merasa bingung mendengarnya, namun karena rasa lapar dan haus yang amat sangat, ia pun memutuskan untuk pergi. Dengan langkah berat dan tubuh lelah, ia berjalan ke arah cahaya itu. Saat sudah dekat, ia melihat sebuah gubuk tua, dan dari dalam terdengar suara pelan seseorang, seolah sedang berbicara sendiri. Melihat itu, hati Zahid dipenuhi rasa takut. Ia bergumam, makhluk apalagi ini? Dengan segenap keberanian, ia berseru di depan pintu gubuk. Dari dalam terdengar suara, ia katakan, aku yakin kamu pasti sedang butuh air. Zahid tercengang, tapi segera menjawab, iya aku butuh air. Suara itu kembali berkata, kalau begitu, masuklah. Dengan menghimpun seluruh keberanian, Zahid melangkah masuk perlahan-lahan. Begitu masuk, ia merasa lega. Di hadapannya berdiri seorang lelaki tua yang sedang menunaikan sholat. Setidaknya ia yakin bahwa ini bukan jin atau makhluk gaib. Itu sudah cukup meyakinkannya. Orang tua itu berkata dengan lembut, anakku, ketika kepercayaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai lemah, saat itulah ia mulai tersesat dari jalan. Lalu ia menunjuk ke sudut ruangan dan berkata, di sana ada kendi air, ambillah dan pergilah. Zahid pun mengambil kendi itu dan mulai berjalan kembali. Tapi perkataan lelaki tua itu terus terngiang di hatinya.
Bagaimana orang itu tahu kalau keyakinanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai lemah? Pikiran itu membuatnya gelisah, namun ia tetap melangkah dalam diam. Dalam perjalanan, ia berpikir, sebaiknya aku minum sedikit air di sini saja agar rasa haus ini berkurang. Tapi kemudian ia teringat sesuatu. Lelaki yang lumpuh itu pasti juga sedang kehausan. Lagi pula, hanya tinggal sedikit lagi. Lebih baik kita minum bersama. Dengan pemikiran itu, ia mempercepat langkahnya. Namun begitu hampir sampai di rumah, ia tak sengaja menabrak pintu dalam gelap, kehilangan keseimbangan, dan jatuh ke tanah. Kendi air yang dibawanya pun pecah, dan seluruh air tumpah ke tanah. Melihat itu, Zahid dipenuhi amarah. Tapi ia berusaha menahan diri. Dalam hati, ia mencela dirinya sendiri, lalu masuk ke dalam rumah dengan wajah kesal. Lelaki lumpuh itu bertanya dengan lembut, "Tidak dapat air ya?" Zahid menjawab dengan kesal, "Tidak, kendi itu jatuh dari tanganku." Lalu dengan suara lelah ia berkata, "Saudaraku, aku sudah tak kuat lagi bicara. Jika ada air, tolong berikan sedikit saja agar aku bisa bernapas. Sisanya, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lelaki itu pun mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, "Wahai Allah, jika benar orang ini sedang lapar dan haus, maka tolonglah aku agar aku bisa menolong musafir ini." Zahid merasa kesal, tapi ia tetap diam. Dalam hati ia berkata, "Lihat saja orang bodoh ini, mana mungkin ada orang yang datang ke tengah tempat terpencil seperti ini untuk membantu kami?" Beberapa saat kemudian, terdengar ketukan di pintu. Zahid terkejut. "Siapa yang datang malam-malam begini?" Lelaki lumpuh itu tersenyum dan berkata, "Siapapun itu, pasti membawa air dan makanan untukmu." Zahid heran. Mengapa orang ini berkata seperti itu seakan tahu semuanya? Ia pun membuka pintu, dan di hadapannya berdiri lelaki tua yang tadi memberinya air. Dengan senyum di wajahnya, ia berkata, "Satu kendi pun tidak bisa kamu jaga dengan baik. Ini, bawa air dan makanan. Dan ya, aku juga sudah siapkan air untuk kudamu. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri, tapi hewan tungganganmu juga butuh diperhatikan." Zahid semakin terkejut. Keduanya bicara seperti sudah tahu semua yang terjadi. Namun rasa lapar dan haus tak memberinya waktu untuk berpikir. Ia segera minum air dan melahap makanan itu dengan rakus. Setelah kenyang, pertanyaan-pertanyaan mulai muncul dalam benaknya. Ia pun mendekati lelaki lumpuh itu dan berkata, "Saudaraku, boleh aku bertanya satu hal jika engkau tidak keberatan?" Lelaki itu menjawab dengan lembut, "Boleh, tapi tidak sekarang, beri aku sedikit air dulu. Aku juga sangat haus." Zahid segera memberinya air, lalu berbaring di atas bantal, dengan pikiran yang penuh tanda tanya. Siapa sebenarnya orang-orang ini yang berkata-kata aneh seperti itu? Karena rasa kantuk yang amat sangat, Zahid pun tertidur. Saat fajar menyingsing dan ia membuka matanya, ia melihat lelaki itu sedang khusyuk dalam sholat. Ia pun duduk diam menunggu. Setelah sholat selesai, Zahid tak bisa menahan diri dan berkata lagi, "Saudaraku, sekarang tolong jawab pertanyaanku." Lelaki itu tersenyum dan berkata, "Kamu ini lucu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu hidup baru, menyediakan makanan dan minuman, tapi kamu tak menunaikan sholat malam dan tidak pula sholat subuh." Mendengar itu, Zahid merasa sangat malu. Zahid segera berwudu dan menunaikan sholat. Setelah itu, ia mengemas barang-barangnya di atas kuda dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Lelaki lumpuh itu berseru, "Tanyakanlah apa yang ingin kamu ketahui." Zahid bertanya dengan heran, "Kenapa desa ini kosong semua?" Lelaki itu menjawab, "Di musim hujan, tempat ini sering terendam air. Maka orang-orang sementara waktu pindah ke daerah yang lebih tinggi." Zahid bertanya lagi, "Kalau begitu, kenapa kamu tidak ikut pindah?" Lelaki itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak bisa pergi, dan aku tidak ingin meninggalkan tempat ini untuk beribadah." Zahid melanjutkan, "Dan siapa lelaki tua itu?" Lelaki itu menjawab, "Dia adalah hamba Allah yang saleh. Sepanjang malam dia beribadah dan selalu menolong orang miskin." Zahid lalu bertanya untuk terakhir kali, "Bagaimana kamu begitu yakin bahwa makanan pasti akan datang?" Lelaki itu tertawa kecil dan menjawab, "Kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita meminta,
Lalu kepada siapa lagi? Bagimu ini malam pertama. Tapi aku sudah tinggal di sini selama 1 tahun. Dan selama itu, Allah selalu mencukupiku. Tidak ada satu hari pun aku dibiarkan lapar. Hanya semalam saja makanan terlambat datang, karena kamu. Lalu ia berkata lagi, percayalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kamu berdoa di padang pasir, kudamu tiba-tiba ketakutan. Itu bukan musibah, itu rahmat. Tempat di mana kamu hampir bermalam, tidak ada yang keluar hidup-hidup dari sana. Allah menyelamatkanmu. Dia adalah sang pencipta jalan, baik di tengah padang pasir, maupun dimanapun. Dalam perjalanan pulang, Zahid terus teringat ucapan ayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang melihat kesulitan dan memberi jalan keluar. Siapa yang bertawakal kepada Allah, akan selalu mendapatkan pertolongan, bahkan ketika tak ada siapapun. Setelah peristiwa itu, keimanan Zahid semakin kuat. Ia mulai menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa jika kita benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan pernah merasa putus asa. Pikiran kita terbatas, tapi keputusannya sempurna dan penuh hikmah. Setiap ujian yang datang adalah penghapus dosa, cobaan untuk menguji, atau bahkan cara Allah memberi petunjuk. Karena itu, bersabarlah. Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat. Jika kisah ini memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami, tekan tombol lonceng, dan bagikan video ini ke orang lain. Terima kasih atas dukungan Anda.